Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupi itu. Semoga dalam keadaan sehat, kurang sakit, rahmat, barokah, sama Allah curahkan untuk kita semuanya. Salam sejahtera dalam sebuah mukernas nasional Laskar Sabilillah di Cirebon. Panglima Laskar Sabilillah Yai Syarifuddin memberikan beberapa pemaparan terkait dengan gerak langkah ke depan, mau seperti apa kiprah dari Laskar Sabilillah itu sendiri. Tentunya penguatan organisasi itu dilakukan melalui keorganisasian, kaderisasi, di mana di daerah-daerah yang sudah terbentuk Laskar Sabilillah maupun Perjuangan Wali Songo Indonesia harus satu komando bersatu padu untuk bagaimana mengejawantahkan melaksanakan anggaran dasar rumah tangga baik Perjuangan Wali Songo maupun Laskar Sabilillah itu sendiri. Untuk lebih jelasnya mari kita simak pemaparan Panglima Laskar Sabilillah lewat video berikut ini secara khilaf. Mohon maaf. NKRI Hagaman Nusantara Militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penyebutan nama Kiai Imad, kita cincang dagingnya, kita kasih ke anjing. Ada. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Wali Songo pewaris negeri. Ini rumah di mana? Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan semua musuhnya gentar takut terpilih. Yang kami hormati, yang kami muliakan Wakil Ketua Umum Kiai Haji Imaduddin Al-Badbani, yang saya yakin pasca Pilpres akan ngegas lagi, karena memang dari berbagai pertimbangan beliau kemarin jelang Pilpres disuruh soft. Saya tagih janjinya nanti di tanggal 17 Februari, besok malam Ahad di Tegal Sari Tegal, nyambung tanggal 25 Februari yang sudah ada perlawanan via medsos. Mungkin benar, dan saya semakin yakin dari Gusmus bahwa ciri-ciri orang jahiliyah, orang-orang yang bodoh itu tidak bisa pernah membantah suatu kebenaran, sehingga mereka hanya bisa mencaci maki dan memfitnah. Dan ini terjadi saat ini. Jadi kelompok Habib, walau mungkin tidak semuanya, kita sebut oknum dan para pengikutnya, sudah mulai melakukan hal-hal yang secara tinjauan hukum sudah wilayah hukum. Aku ada catat 3 nama, diantaranya dengan kalimat, ayo kita datang ke acara. Kalaulah kemudian bicara nasab, kita tangkap, kita golok. Nanti dulu, itu satu. Yang kedua, ada penyebutan lama, ada penyebutan nama Kiai Imad, kita cincang dagingnya, kita kasih ke anjing. Ada. Jadi kita semuanya sudah safe lah, kita rapi. Aku sudah komunikasi sama Mas Ken, juga Bang Mandre dari beberapa tim advokat. Kalaulah nanti kita ajukan ke wilayah hukum, nanti tergantung kepada nama-nama yang disebut, wabil khusus Kiai Imad. Tapi nama tersebut sudah lari. Jadi teman-teman saya langsung inbox, langsung cari, itu dia nggak mau jawab, langsung kita kejar personalnya sudah, langsung kita inbox satu-satu. Itunya masih ada? Masih ada, jejaknya ada, tulisannya ada, walaupun kemudian status si Habib saya itu sudah hilang, tapi tulisan dia, si Ilham Perdana masih ada, aku pegang. Oke. Kemudian yang kami hormati jajaran ini sebenarnya masih menyebutkan nama-nama ya, tapi langsung ke teknis ini, mohon maaf ini.
mungkin karena tergugah semangat oleh pengendiko ketika beliau. Semua jajaran PWI Pusat, semua jajaran Laskar Sabina Pusat tanpa terkecuali wabil khusus saudara setiaku, saudari setiaku, saudara dan saudari Mas Ken dan istrinya Bunda Evi yang hampir tiap hari kita telepon, karena betapa kami itu sangat mencintai PWI Laskar Sabina. Itu saja politika. Sedikit saya clue bahwa PWI itu terlahir tercipta itu di tanggal 29 Agustus tahun 2023. Kemudian dideklarasikan tanggal 6 Oktober tahun 2023, dilaksanakan kongres tanggal 12 November, SK menjadi nama Perjuangan Wali Songo Indonesia tanggal 14 November. Akhirnya saya telepon kepada Ki Abbas, gimana Ki? Udah atur saja Ki. Akhirnya saya ngitung, saya nyoba lewat email, alhamdulillah loloslah nama Perjuangan Wali Songo Indonesia. Intinya di Wali Songo itu, alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya yang tidak kalah penting, pasca pilpres ini yang saya bilang tadi, nanti saya yakin Ki Abbas akan semakin ngegas, ulil hakko ya, Ki Imad dan Ki yang lain, karena sangat banyak ternyata. Kalau boleh saya hitung itu lebih dari 300 Kiai Imad yang sudah berani berkicau dalam tanda kutip di panggung untuk menjelaskan tentang batalnya nasab alwi. Dan untuk kami, untuk kita, keluarga Nusantara, keluarga pribumi, mari kita sadarkan saudara-saudari kita, diantaranya dengan kita sering memberikan informasi tentang isi daripada Quran surat Luqman 14. Anishkuri wali walidaik. Kalau translate sederhananya adalah hendaklah kalian bersyukur kepadaku Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Ketika bicara kedua orang tua berarti Allah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepada leluhur. Kalau Kiai Ja'far, kalau Kiai Mufid, Pak Desambang bukan keluarga Pak Alwi, Gus Loreng Putih bukan nasab Habib, kenapa kita lebih memuliakan leluhur mereka sementara kita dalam tanda kutip menafikan keluarga sendiri? Wah, ada apa ini? Siapa yang salah? Kan seperti itu. Dan ini kita kasih satu persatu. Alhamdulillah Ustadz musola, Ustadz masjid sudah mulai memahami dengan konteks esensi daripada Quran surat 14. Selanjutnya ini yang nanti perlu kita sampaikan ke bawah, ke akar rumput, karena ada banyak keinginan dari pihak PHBI. PHBI itu kalau istilah di kampung adalah panitia apa namanya? Hari Besar Islam, yang kepengin mengundang Kiai Imad, yang kepengin mengundang Tubagus Nur Fadil, yang kepengin mengundang Kiai Abbas, yang kepengin mengundang Kiai ini menceritakan nasab, tetapi tidak sepi dari counter, dari upaya supaya ada dibatalkan baik di sebelum acara atau ketika acara. Nah ini mesti kita sampaikan ke bawah kaitan tentang pasal-pasal perlindungan hukum. Di antaranya ini penting saya kira, perlu saya sampaikan. Terkadang orang itu tahu bahwa ada pelanggaran pasal, tetapi ketika tidak disampaikan itu yang menjadi lupa. Maka ini saya sedikit saja menyampaikan, mudah-mudahan sebagai apa itu namanya tauqifiyah untuk kita, memantapkan kita, referensi untuk kita. Pertama adalah melaksanakan kegiatan keagamaan adalah kegiatan yang dilindungi oleh undang-undang, sebab hal itu merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 1, pasal 29 ayat 2 UUD 45. Yang kedua, melaksanakan kegiatan keagamaan juga merupakan hak asasi setiap warga negara, sebab hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 1999 tentang hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 14, pasal 22 ayat 1 dan UU
hak asasi manusia. Ketiga, perbuatan menghalang-halangi kegiatan ibadah dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal tersebut diatur dalam pasal 175 Kitab Undang-Undang KUHP. Dalam pasal tersebut dikatakan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Kaitan KUHP, fakta di lapangan itu adalah sesuatu momok yang menyakitkan oleh sebagian oknum Habib. Saya bisa ngomong, saya lebih 3 kali berperkara dengan Habib dari semenjak mereka punya FPI. Jadi sudah disampaikan oleh beliau Tuan Guru, kalau masalah habaib Mbah Mufid sudah mantap. Semuanya apa? Karena kata bapak saya, siap. Semuanya harus siap. Apa kata Panglima kita? Insya Allah Panglima kita itu sudah dari atas, bukan karena inisiatif sendiri. Insya Allah berkah di dunia ilal akhirat. Mawon ngeten lepate, wah usah suwe lagi. Kula nyuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPI Laskar Sabilillah Angkutan Raya Jaya 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 luar biasa. Hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi.